Biografi Yang Mulia Moran Mor Ignatius Zaka I Iwas. Moran Mor Ignatius Zaka I Iwas, penerus Santo Petrus ke-122 di tahta apostolik Antioquia, meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 21 Maret tahun 2014, setelah menyelesaikan 33 tahun atau 12.241 hari di tahta suci Patriarkat. Pada tanggal 14 September tahun 1980, Pesta Salib Suci, Bapa Suci kita dinobatkan sebagai Patriark Antioquia dan seluruh Timur, dan pimpinan tertinggi Gereja Syriak Ortodok Universal. Ia adalah Uskup Agung Gereja Syria yang terlama dalam jabatan ke-10 Patriarkat, sebagai Gembala sejati, yang mulia telah membawa Gereja Suci menuju kejayaan yang lebih besar di tahun-tahun tahta Patriarkatnya. Yang mulia lahir pada tanggal 21 April tahun 1933 dalam keluarga setia, Iwas di Mosul, Irak. Dia adalah anak keempat dari orang tuanya yang diberkati dan diberi nama Senaherib, nama ayah dari Santo Behnam. Yang mulia memiliki 3 saudara laki-laki dan 3 saudara perempuan. Nenek moyang Patriark Zaka, keluarga Iwas, awalnya berasal dari Gesera di Tigris. Mereka bermigrasi ke Mosul sekitar 300 tahun yang lalu. Beberapa nenek moyangnya menghiasi pos-pos yang sangat penting di kerajaan sebelumnya. Kakeknya telah menerima penghargaan dari Raja Faisal ke-1 dari Irak atas keunggulannya dalam pekerjaannya sebagai kepala pengrajin dan arsitek negara. Ayah yang mulia, Basir Iwas, yang lulus dari Universitas di Istanbul, yang saat itu merupakan ibu kota Kesultanan Utsmaniyah, kemudian menjadi profesor di Sekolah Tinggi Teknik Militer di sana. Sebagai anggota gereja yang setia, dia sangat antusias menghadiri kebaktian gereja secara rutin dan juga menginspirasi orang lain untuk mengikuti jalannya. Dia mempunyai keinginan yang kuat untuk membentuk salah satu putranya menjadi imam untuk melayani gereja suci. Setelah beberapa tahun mengajar, ia kembali ke negara bagian asalnya di Irak dan memulai pabrik pengerjaan kayu miliknya sendiri. Namun sayangnya, kemalangan menimpa keluarga tersebut beberapa tahun kemudian. Basir Iwas meninggal karena serangan jantung. Yang mulia baru berusia 10 tahun saat itu. 2 tahun kemudian pada tahun 1945, istrinya, Ibunda Yang Mulia, juga meninggal dunia. Senaherib muda, yang kemudian dikenal sebagai Zaka, tidak mempunyai orang tua pada usia 12 tahun. Kehidupan dan wisuda gerejawi setelah kematian orang tuanya, Zaka muda memutuskan untuk memasuki kehidupan gerejawi, sehingga memenuhi keinginan ayahnya tercinta. Namun kemudian beberapa anggota keluarganya yang merasa sedih karena anak tanpa orang tua tersebut terseret ke dalam situasi yang sulit, mencoba mematahkan semangatnya. Namun Bapa Suci kita, yang sejak usia 6 tahun bercita-cita menjadi seorang biarawan, tetap teguh dalam pilihannya yang akhirnya membuka jalan bagi keluarga juga untuk menuruti keputusannya. Karena itu, pada usia 13 tahun, pada tahun 1946, ia bergabung dengan Seminari Teologi Santo Ephrem di Mosul dan selanjutnya ia dipanggil Zaka. Pada tanggal 28 November tahun 1948, Zaka muda ditahbiskan oleh Yang Mulia Mor Athanasius Touma Kasir, menjadi Koroyo, sebutan untuk diakon, dan pada tanggal 8 Februari tahun 1953 ia diangkat oleh Yang Mulia Mor Gregorios Paulos Behnam, ke pangkat Avotiaknoh, sebutan untuk subdiakon. Tahun berikutnya dia lulus dengan ijazah dari seminari. Tanggal 6 Juni tahun 1954 adalah tanggal penting dalam kehidupan Yang Mulia. Dia menerima tatanan kehidupan monastik pada hari itu. Dia saat itu berusia 21 tahun. Mor Gregorios Paulos Behnamlah yang menahbiskannya sebagai Raban, yaitu sebutan untuk biarawan. Yang Mulia mengingat ini sebagai hari yang sangat istimewa dalam hidupnya. Dia sering mengatakan bahwa dia selalu merasa Tuhan sangat memperhatikannya meskipun orang tuanya meninggalkannya di masa kecilnya. Dia berdoa kepada Tuhan dan sangat diperhatikan olehnya. Pada tanggal 18 Desember tahun 1955, rahib baru tersebut dipromosikan menjadi diakon penuh oleh Yang Mulia Mor Divanasius Jirges Behanam.
Pada tahun 1955, ia bergabung dengan staf patriarkat di Homs sebagai asisten sekretaris patriarkat. Prestasi Zaka muda di sekolah selalu luar biasa, dia secara konsisten mendapat nilai tinggi. Pendidikan dasarnya adalah di sekolah-sekolah di Gereja Al-Tahra Al-Dakliyah atau Gereja Bunda Maria, dan Sekolah Morto Uma atau Sekolah Santo Thomas di Mosul. Pada tahun 1957 ia lulus dari perguruan tinggi dengan nilai 97%. Ia menyelesaikan studinya dengan sukses di bidang sejarah, filsafat, teologi dan hukum gereja. Dia melanjutkan studinya dalam bahasa Syria, Arab dan Inggris, dan menerima diploma di masing-masing bidang tersebut. Kemudian setelah lulus, dia bergabung dengan fakultas di seminari tempat dia mengajar Alkitab bahasa Syria dan Arab. Beberapa saat kemudian, Rabban Zaka dipanggil ke Patriarkat oleh Patriark Antioquia Moran Mor Ignatius Aprem I, salah satu cendekiawan paling terpelajar dan administrator efisien yang pernah dilihat gereja di zaman modern. Rabban Zaka menjadi yang kedua, dan kemudian yang pertama, Sekretaris Patriark. Setelah Moran Mor Aprem I wafat, ia melanjutkan jabatannya sebagai Sekretaris pertama Patriark baru, Moran Mor Yakob III. Pada tanggal 17 November tahun 1957, Patriark Mor Yakob III menahbiskannya menjadi imam. Pada tanggal 15 April tahun 1959, Patriark memberikan gelar dengan gelar Salib Suci Rahib Agung. Dari tahun 1955 hingga 1958 Rabban Zaka belajar jurnalisme sebagai mahasiswa paruh waktu dan mengambil diploma di bidang jurnalisme. Pada tahun 1960, ia bergabung dengan Sekolah Tinggi Teologi Umum Gereja Episkopal di New York, Amerika Serikat, di mana ia mempelajari bahasa-bahasa Oriental, filsafat dan teologi pastoral, serta menguasai bahasa Inggris. Kemudian pada tahun 1983, perguruan tinggi tersebut menawarkan yang mulia gelar doktor kehormatan dalam bidang teologi. Rabban Zaka berpergian jauh, baik sendirian maupun bersama dengan Patriark Yakob III. Beliau saat itu beruntung bisa mengunjungi seluruh negara di Timur Tengah dan Amerika. Pada tahun 1962 dan 1963, saat berada di Vatikan dia dipanggil ke kantor episkopal. Ia didelegasikan oleh mendiang Patriark untuk menghadiri 2 sesi konsili ekumenis Vatikan kedua sebagai pengamat metropolitan pada tanggal 17 November tahun 1963. Rabban Zaka ditabiskan menjadi metropolitan oleh Patriark Mor Yakob III untuk Keuskupan Agung Mosul dengan gelar Severius. Oleh karena itu dia kemudian dikenal sebagai Mor Severius Zaka. Tahun berikutnya, pada tahun 1964, ia mengunjungi India bersama dengan Patriark dan berpartisipasi dalam Sinode Universal Gereja Syriak Ortodok yang diadakan di Kottayam. Ia kemudian membantu Patriark Mor Yakob III selama pentahbisan Katolikos Kanonik pertama Malangkara, Mor Basilios Augen I, pada tanggal 21 Mei tahun 1964. Penemuan peninggalan Santo Thomas pada tanggal 1 September tahun 1964. Selama renovasi matboho Gereja Santo Thomas kuno di Mosul, Mor Severius Zaka menemukan sisa-sisa peninggalan Rasul Thomas di dinding tempat suci. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang mengesankan dalam kehidupan episkopal Bapa Suci. Dalam khotbah pertama Bapa Suci ketika ia mengunjungi India sebagai Patriark Antioquia pada tahun 1982, ia berkata, "Ketika kita memikirkan Santo Thomas, hati kita sangat tergetar karena kita sangat dekat dengan Santo Thomas. Meskipun Santo Thomas menikmati kemartirannya di sini di India, dan dimakamkan di Milepur, adalah metropolitan kita, gereja tempat relik suci Santo Thomas disimpan selama berabad-abad yang lalu. Suatu hari, secara tak terduga, atas rahmat Tuhan, kami dituntun untuk mengungkapkan relik suci Santo Thomas sekali lagi kepada umat manusia. Generasi sekarang tidak mengetahui di mana relik suci Santo Thomas itu disimpan. Namun pada tahun 1964, sesuai dengan kehendak Tuhan, kami dapat menemukan relik suci yang disimpan di dinding gereja tempat suci Santo Thomas kita di Mosul, Irak, yang merupakan gereja katedral Keuskupan Agung Mosul.
Sebagian dari relik suci yang ditemukan oleh Mor Severius Zaka ini dipersembahkan kepada gereja Malankara ketika Katolikos Mor Augen I berkunjung ke Patriarkat pada tahun 1965. Pada tahun 1994, sebagian kecil dari relik suci tersebut kembali dipersembahkan kepada Malankara untuk disimpan di gereja Martouma Mulanturuti kuno yang dikenal sebagai Yerusalem kedua dari gereja Syria. 3 bapak gereja Syria yang datang dari timur dekat dimakamkan di gereja ini. Muron suci ditahbiskan di gereja ini 1 kali oleh Patriark Moran Mor Ignatius Abdet Aloho pada tahun 1911. Gereja kuno ini juga pernah menjadi tempat berlangsungnya 2 sinode bersejarah gereja Malankara, satu pada tahun 1876 dan yang lainnya pada tahun 2004. Keduanya diadakan di bawah naungan Patriark Antioquia.